Hai Mom, sekarang udah jam setengah 8. Waktunya aku melakukan kebiasaan yang udah aku terapkan ke baby aku dari dia masuk usia 3 bulan. Seberapa penting sih menerapkan kebiasaan tidur kepada anak? Penting banget Mom. Dengan menerapkan kebiasaan tidur pada anak, itu akan membuat mom menjadi mudah meniduri anak dan jam tidur anak menjadi teratur. Setiap hari aku menargetkan anakku untuk tidur di jam 9. Dalam menerapkan kebiasaan tidur pada anak, mom harus banyak bersabar. Memang di awal-awal sangat susah, tapi lama-kelamaan anak akan menjadi terbiasa. Yuk intip cara aku meniduri anak tanpa menggendongnya. Tahap yang pertama, aku ganti dulu popoknya. Jangan biarkan anak tertidur dengan popok yang penuh. Sebisa mungkin kita biasakan dia sebelum dia tidur menggunakan popok yang kering, yang baru. Yang kedua, aku melakukan pijat di bagian perut menggunakan Buds Organic yang calming cream. Aku oles-oles di bagian perutnya. Aku lakukan dengan gerakan memutar searah dengan jarum jam. Terlihat seperti terbalik karena aku pakai kamera depan ya, Mam. Setelah dengan gerakan memutar, aku pijat lagi dengan gerakan ilu. Gerakan ilu itu seperti kita menulis huruf I, huruf L, dan huruf U di bagian perut baby ya. Setelah selesai, aku pijat-pijat di bagian perutnya. Lanjut, aku olesin juga di belakang punggungnya menggunakan calming cream tadi. Aku oleskan secara merata. Tujuannya adalah agar bayi merasa nyaman, mengurangi rasa kembungnya, atau mencegah dia merasa kembung dan bikin dia nyaman. Oh iya Mom, sebelum bayi tidur, pastikan dia tidur menggunakan pakaian yang nyaman, pakaian yang menyerap keringat. Tidak menggunakan pakaian yang membuat dia kegerahan ataupun membuat dia merasa kedinginan ya. Dalam menerapkan kebiasaan tidur pada bayi, kita harus memahami keadaan bayi kita dan keadaan di sekitar bayi. Jadi misalnya di lingkungan sekitar bayi itu panas, berarti ya kita usahakan untuk agar dia merasa dingin atau sejuk gitu. Lanjut, untuk bagian kaki bayi aku pijit juga, tapi ini menggunakan baby oil dari Johnson ya. Bisa menggunakan apa aja. Biasanya kalau di cuaca dingin aku pijit-pijit anak aku dengan minyak telon, tapi karena ini lagi tidak di cuaca dingin, jadi aku pakai baby oil aja. Untuk gerakannya biasa aja, seperti kita memijit seperti biasa gitu, tapi aku juga pijit di bagian telapak kakinya. Pijat dengan lembut ya Mam. Setelah selesai di bagian kaki, aku lanjut lagi di bagian tangannya. Aku pijat lagi, pijat dengan lembut. Setelah selesai di bagian tangannya, aku juga olesin baby oilnya ke lehernya. Kenapa? Karena leher bayi aku kan sering merah-merah, jadi aku olesin baby oil untuk mengurangi gesekan. Dan menggunakan baby oil ini di leher anak aku ngaruh banget Mom. Tahap ketiga, kita lakukan gerakan seperti mengayuh sepeda. Untuk posisi tangan, Mom lihat ya cara aku. Jadi seperti itu. Aku goyang-goyangkan, aku gerak-gerakan kakinya seperti mengayuh sepeda. Aku gerakan juga tangannya, aku rentangkan tangannya
aku tarik ke depan, aku tarik ke bawah dan ke atas, tapi tidak dengan dipaksa ya mam. Jadi kita gerakin sesuai maunya bayi gitu loh. Tuh lihat, memang susah, tapi nanti lama-lama dia terbiasa. Ngomong ini anak aku aja udah 2 mingguan lebih masih kayak gitu, namanya bayi ya. Ya udah nggak apa-apa lah, yang penting kita lakukan rutinitas ini tuh uh, pasti setiap hari gitu loh. Hore, akhirnya selesai juga bagian pijit-pijit tubuhnya. Di tahap keempat, aku kasih dia susu. Biasanya bayi aku sebelum tidur itu nyusunya 120 ml, tapi aku bagi menjadi dua. Jadi setelah pijit-pijit aku kasih susu 60 ml dulu. Aku kasih sampai habis. Setelah itu aku mulai goyang-goyangin kakinya atau aku tepuk-tepuk pahanya untuk menyuruh dia tidur gitu loh mom. Meskipun susah ya, tuh masih melek matanya, ya sabar aja, kita tepuk-tepuk. Pokoknya sesuaikan dengan apa yang bayi kita inginkan gitu loh mom. Kita harus pintar-pintar memahami dan mengerti apa maunya bayi. Misalnya kita lihat nih, bayi kita tuh suka kalau misalnya kita tepuk-tepuk dia kayak mengantuk, berarti setiap mau tidur mau melakukan gerakan itu. Kalau anak aku sering goyang-goyangin kakinya, terus aku tepuk-tepuk gitu. Meskipun lama, tapi harus tetap sabar ya mam. Namanya juga mau nidurin anak kecil, anak bayi kan, harus sabar. Tuh lihat, udah aku tepuk-tepukin masih belum tidur-tidur, tapi nggak apa-apa. Ini belum jam 9, jadi masih aku coba, aku ajarin terus. Dalam menerapkan kebiasaan tidur untuk anak, jangan digendong ya mom, kalau aku. Karena kalau kita membiasakan sebelum tidur kita menggendongnya, jadi dia terbiasa gitu mom, nggak bisa tidur kalau nggak digendong. Kalau aku biarin aja dia tetap tidur di tempat tidurnya, meskipun ya seperti itu, ke kiri ke kanan merengek-rengek, nggak apa-apa. Lanjut, aku kasih susu yang kedua. Untuk takaran susu setiap bayi beda-beda ya mom. Ini takaran susu baby aku kasih lagi karena dia kelihatannya udah ngantuk berat gitu mom. Setelah selesai nyusu, dia udah mulai mencari posisi yang nyaman, yang enak gitu loh mom, saat dia mau tidur. Dan akhirnya anak aku tidur juga di jam 9 lewat, nggak apa-apa, yang penting udah jam 9 gitu loh mom. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat buat mom yang lagi nerapin kebiasaan tidur untuk baby. Semangat!